Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Nur Iksan, NPM 1007030313013 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Redesain Taman Ramah Lanjut Usia di Kota Bogor, studi kasus Taman Helang, Tanah Sareal. Selanjutnya untuk pendahuluan, yang pertama berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah penduduk lanjut usia di Kota Bogor adalah sebesar 96.581 jiwa atau sebesar 9,26% dari jumlah penduduk Kota Bogor. Yang kedua, Kota Bogor telah mencanangkan program Kota Ramah Lansia. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir para lansia agar dapat menikmati fasilitas perkotaan. Salah satunya berupa ruang terbuka publik atau taman. Yang ketiga, Kota Bogor memiliki sejumlah taman, akan tetapi dari setiap taman di Kota Bogor secara khusus belum menerapkan konsep taman ramah lansia. Yang keempat, Taman Helang selain memiliki lokasi yang strategis dan berada di pusat perkotaan, taman tersebut memiliki luas lahan yang cukup besar, yaitu 2 hektar. Untuk metode penelitian pada penelitian ini, yang pertama menggunakan pendekatan empiris dan pengumpulan data melalui observasi, lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Yang kedua, diolah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari analisis pengembangan seperti analisis kebutuhan aspek keamanan dan keselamatan, analisis kebutuhan kenyamanan visual dan psikologis, analisis kebutuhan fasilitas, analisis identifikasi kebutuhan komponen, analisis kebutuhan dan program ruang, analisis hubungan fungsional, dan konsep redesain. Selanjutnya untuk variabel penelitian, yang pertama keamanan dan keselamatan, yang kedua kenyamanan visual psikologis. Selanjutnya untuk hasil dari pembahasan, yang pertama untuk analisis pengembangan, yaitu analisis pengembangan keamanan dan keselamatan yang dibutuhkannya. Yang pertama penambahan CCTV atau pemeliharaan CCTV, yang kedua pemeliharaan lampu taman, menempatkan lampu taman di area yang tidak tersorot. Yang ketiga pembuatan signage mengenai denah taman dan penempatan signage yang menyebar di dalam taman. Yang kedua analisis kebutuhan kenyamanan visual dan psikologis yang dibutuhkan, menyediakan tempat sampah dengan ukuran lebih besar, menanam pohon yang dapat meredam kebisingan, penambahan pohon yang tersebar di setiap taman dengan lebar tajuk yang dapat menaungi. Yang ketiga, analisis pengembangan aksesibilitas yang dibutuhkan. Yang pertama, perubahan sistem sirkulasi yang lebih sederhana. Yang kedua, pelebaran akses pintu masuk. Yang ketiga, pemberian cat pada anak tangga dengan warna yang berbeda. Yang keempat, anak tangga dibuat tidak terlalu tinggi. Selanjutnya untuk analisis kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan. Yang pertama, menyediakan toilet khusus untuk lansia. Yang kedua, kursi taman didesain ergonomis. Yang ketiga, perbaikan pada area tempat wudhu. Yang keempat, pemeliharaan alat fasilitas kebugaran dan membuat jalur refleksi. Selanjutnya untuk analisis identifikasi komponen. Untuk aspek keamanan dan keselamatan yang dibutuhkannya yaitu yang pertama menambah CCTV dan mengganti CCTV yang rusak. Yang kedua, menyediakan peralatan P3K yang ditempatkan di pos penjaga. Yang ketiga, penambahan papan informasi. Yang keempat, pemeliharaan lampu taman dan mengganti lampu yang rusak. Yang kelima, membuat jadwal patroli rutin di area Taman Helang. Selanjutnya untuk aspek kenyamanan visual dan psikologis yang dibutuhkannya penambahan tempat sampah dan ditempatkan di seluruh aktivitas. Yang kedua, penanaman pohon yang dapat meredam kebisingan. Yang ketiga, penanam pohon penuduh dan rimbun. Yang keempat, pembuatan area vegetasi berupa taman bunga. Yang kelima, pembuatan patung. Yang keenam, pemeliharaan kolam air mancur. Selanjutnya untuk aspek aksesibilitas yang dibutuhkannya, yang pertama pemeliharaan tangga-tangga yang rusak. Yang kedua, pemeliharaan jalur pedestrian. Yang ketiga, pelebaran pintu masuk. Yang keempat, menambahkan akses rem di pintu masuk. Selanjutnya untuk aspek fasilitas yang dibutuhkan, pertama pemeliharaan toilet dan penambahan toilet khusus lansia. Yang kedua, penambahan gazebo. Yang ketiga, penambahan kursi taman yang didesain ramah lansia. Yang keempat, pembuatan jalur refleksi. Yang kelima, pemeliharaan area lapangan. Yang keenam, pemeliharaan musola dan area tempat wudhu. Yang ketujuh, pemeliharaan alat fasilitas olahraga ringan. Selanjutnya untuk analisis hubungan fungsional berdasarkan analisis yang memiliki hubungan tinggi yaitu pada area lapangan. Selanjutnya untuk konsep redesain Taman Helang. Konsep yang diterapkan untuk melakukan redesain kembali Taman Helang ini dengan menerapkan konsep ramah lansia. Konsep ramah lansia yang diusung pada rencana redesain Taman Helang yaitu dengan menyediakan dan menciptakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung untuk penggunanya agar dapat lebih fleksibel bagi pengunjung dengan berbagai jenis kelompok usia, baik itu untuk anak-anak, remaja, dewasa, khususnya lansia. Selanjutnya untuk prinsip perancangannya, yang pertama, responsif adalah mampu memberikan kebutuhan setiap individu pengguna ruang terbuka publik. Kedua, demokratis adalah mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Yang ketiga, bermakna adalah mampu memberikan interaksi yang luas antar individu dan lingkungannya.
Selanjutnya untuk konsep zona. Ruang yang terdapat pada rencana alokasi studi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan tingkat usia yang menghasilkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung taman seperti area lansia yang diisi seperti tersedianya jalur refleksi dan fasilitas kebugaran. Berikut peta konsep ruangnya. Selanjutnya untuk konsep sirkulasi. Untuk konsep sirkulasi yang digunakan pada redesain taman helang ini menggunakan jenis sirkulasi linear dan round. Pola linear atau lurus memberikan akses yang jelas untuk menuju sebuah titik tengah dari pintu masuk. Sedangkan pola round memberikan kemudahan untuk menjangkau seluruh bagian taman. Selanjutnya set plan. Berikut set plan pada Taman Helang. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, Taman Helang memiliki luas 2 hektar yang berpotensi dikembangkan menjadi taman lansia di mana memiliki letak yang strategis dikarenakan berdekatan dengan pusat perkantoran, permukiman, perdagangan jasa, pusat pelayanan daerah, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan yang dapat mengakomodir kebutuhan para pengunjung lanjut usia. Yang kedua, Kota Bogor saat ini belum memiliki satu taman yang menerapkan konsep taman ramah lansia, sehingga dengan adanya penelitian ini yaitu melakukan redesain taman helang lansia mempunyai ruang terbuka dengan fasilitas yang diperuntukkan khusus lansia. Yang ketiga, Taman Helang merupakan area lapangan sepak bola yang beralih fungsi menjadi taman kota yang dapat dikunjungi oleh masyarakat Kota Bogor. Yang keempat, redesain Taman Helang dengan konsep taman ramah lansia diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan para penduduk lansia di Kota Bogor. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.